Suo mengirim seseorang untuk mengumpulkan uang perlindungan. Orang yang menyembelih daging babi di satu sisi, masih asyik memotong daging babi. Bos Suo melihat pemuda itu tidak mempedulikannya dan segera mengambil tongkat anjing tradisional milik keluarga tersebut dan berusaha menghancurkan jios pemuda tersebut. Tapi dia MC tidak peduli. Mata orang laki-laki itu menjadi tajam. Ada seorang gadis cantik tanpa busana. Melihat lelaki itu sengaja mempermainkannya, Bos Suo segera memintakan bawahnya untuk mengepung dan memblokirnya. Orang laki-laki itu berlari mengelilingi pasar. Setelah putaran besar, gulungan terakhir masih terhalang di lorong kecil. Atas perintah dari Bos Suo, para regu bergeras dan menekan lelaki itu ke tanah. Pada saat ini, tanpa sengaja ingatan anak laki-laki itu juga ada. Secara bertahap. Ternyata orang itu adalah Wang Beiliang, orang yang menakuti para gangster. Disebabkan oleh pengkhianatan bawahannya, hilangnya ingatan, kemudian datang, mulai bekerja sebagai penjagal babi di pasar. Saat bos melihat pisau penyembelihan babi di tangan anak laki-laki itu, langsung tertegun. Tapi tak disangka detik berikutnya, anak laki-laki itu memuntahkan seteguk darah segar dan jatuh ke tanah. Baru sekarang Bos Suo kalau itu hanya panik tak berguna, lalu terus menyerang orang itu dengan gila-gilaan. Benar saat ini, seorang gadis berjubah merah dengan cepat berlari mendekat. Siapa itu? Dewa prajurit Asura. Dewa prajurit Asura, tolong selamatkan nyawaku. Jika kamu masih ingin melihat matahari besok, jangan main-main dengannya lagi. Ya. Hanya beberapa regu yang mengalahkanku seperti ini. Pengecut sekali. Kamu tidak layak untuk nyonya kita. Suasana hatiku sedang tidak bagus hari ini. Jika tidak, sampah ini tidak bisa mendekatiku. Mulutmu keras ya. Jika kamu benar-benar mempunyai kemampuan ini. 5 tahun lalu, dengan satu pukulan pedang Dongdoan, dia memimpin sekelompok orang untuk menyerang Yang Mulia. Denda 5 tahun. Jika kamu keluar penjara, kamu hanya bisa menjadi pembunuh babi. Duduk saja dan tunggu kematian. Aku kehilangan sebagian ingatanku. Tapi aku sama sekali tidak bisa menjadi pelarian. Hanya seniman bela diri bintang 4. Atas dasar apa kamu menilaiku? Kamu masih berani meremehkanku. Apakah kamu ingin mencari kematian? Pada saat ini, gadis itu menghentikan asistennya. Beritahu orang itu bahwa dia bisa memberinya satu peluang membalikkan keadaan. Pertunangan dapat berlanjut seperti biasa. Hanya karena gadis itu ingin memanfaatkan pernikahan ini untuk menjadi murid Dewa Perang Tatsat di pesta pernikahan. Ambil kesempatan ini untuk membuat keluarga bersinar. Kalau begitu bisa memberi lelaki itu 1 miliar. Anggap saja sebagai kompensasi. Asisten di samping menasihati pemuda itu. Terima kasih cepat. Ini adalah jumlah uang yang dia membunuh babi sepanjang hidupnya. Tidak bisa dapat. Lem Futan. 5 tahun lalu aku mengalami kecelakaan. Sekarang ingatanku tidak lengkap. Kisah pertunangan kita. Kamu tunggu aku kembali ke rumah keluarga Tong untuk memeriksa dengan jelas sebelum berbicara. Keluarga Tong dihancurkan. Tidak masalah apakah kamu bertanya atau tidak. Apa? Saya anggota keluarga Tong. Apakah hancur? Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa. Karena kamu adalah orang yang tidak berguna. Telah membuat keluarga Tong menjadi aib bagi Giang Tan. Dalam satu malam, seluruh keluarga hancur. Ku harus mencari tahu siapa yang membunuh keluarga mereka. Kalaupun ketemu, percuma saja. Sekarang kamu hanya pecundang. Dibandingkan dengan nyonyaku, kamu tidak pantas. Berhenti bicara. Jika kamu benar-benar ingin balas dendam, kamu harus berdiri. Jangan tinggal di sini seperti orang yang menunggu kematian. Ikuti aku ke keluarga Lem dulu. Halo. Ya, aku tahu. Hei, Yuking kemana? Jangan tanya apa yang tidak boleh ditanyakan. Bagimu, mengetahui terlalu banyak hanya akan membawa bencana bagi dirimu sendiri. Oh, Bos So ada di sini. Tio Pong. Lama tidak bertemu. Apakah itu kamu? Ayo pergi. Bolehkah kamu memanggilku Tio Pong? Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kakakku menyukainya. Pembunuh babi sepertimu. Sial, menurutku Yuking terlalu baik. Kelemahan orang ini telah dipahami. Bos So, kenapa Anda baru pergi sekarang? Oh, bukankah ini tuan muda tertua dari keluarga Tong? Itu dia, hanya seorang pelarian. Itu adalah aib terbesar kami di Giang Tan. Beberapa tahun yang lalu, keluarga So hanyalah seekor anjing dari keluarga Song. Apa yang membuatmu begitu sombong?
Siapa yang kamu panggil anjing? Bos So, jangan marah, jangan marah. Tak perlu berdebat dengan sampah ini. Jika kamu mengatakan itu lagi, aku akan mematahkan kakimu. Yang kuat tak peduli, yang lemah tak berdaya dan marah. Di mana kakakmu? Kakakku sedang ada urusan. Dia akan kembali lagi nanti. Saat ini, orang kaya kedua menyuruh bawahannya mengeluarkan kotak kayu halus. Kotak kayu yang sangat menarik perhatian. Terus terang mengatakan bahwa pada tahun itu, Wang Beiliang menghilang secara misterius. Pedang utama Wang Beiliang, Tran Bak Dao, juga hilang di luar negeri. Ini adalah sesuatu yang dia habiskan dengan banyak uang untuk membeli dari luar negeri. Adalah sarung Tran Bak Dao. Persiapan melamar dengan tunangan pria itu. Adik ipar sangat bahagia setelah mendengar ini. Lelaki itu telah memulihkan sebagian ingatannya. Segera memperlihatkan sarung ini sebagai palsu. Tepat saat anak laki-laki dan adik iparnya sedang memarahi anak laki-laki itu. Karena ketidaktahuan, gadis tidak sengaja kembali dari luar. Tuan muda kedua buru-buru berkata, setelah mengetahui bahwa idola gadis tersebut adalah Wang Beiliang, khusus mencari sarung sang idola, dan berikan padanya, gadis itu langsung bersemangat saat melihat sarungnya, tapi tetap menolak kebaikan orang kaya itu, menyatakan bahwa dia bertunangan dengan laki-laki itu, dan minta orang kaya itu untuk tidak mengganggumu lagi di masa depan, dan langsung mengusir orang kaya itu. Ah, Yu King, tak perlu mengucapkan kata sopan lagi. Sekarang ada hubungan kerjasama di antara kita. Membantu kamu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi bukan berarti aku menyukaimu. Orang idamanku harus selalu mandiri dan terus berusaha. Bukan dia yang terima terjatuh sepertimu saat menghadapi sedikit kesulitan. Tunggu sampai selesai memuja tuannya. Kita akan bercerai. Setiap orang menempuh jalannya masing-masing. Karena kamu, Nona tidak lagi membutuhkan sarung idolanya. Sungguh sial, jika kamu punya kesadaran diri. Jangan ganggu kami lagi. Pada saat ini, anak laki-laki itu memutuskan di pesta, akan memberikan gadis itu pedangku yang sebenarnya. Untuk gadis melihat dirinya dari sudut pandang yang berbeda. Sangat cepat, hari pernikahan telah tiba. Cowok itu sedang langsung duduk di ruang perjamuan utama. Tepat pada saat itu, ibu mertua dan orang kaya masuk. Langsung tegur lelaki itu hingga sadar. Statusnya, mengatakan ini bukan tempat dia seharusnya duduk. Lelaki itu memberitahu mereka, datang ke sini hari ini hanya untuk dua tujuan. Pertama adalah memberikan hadiah besar kepada tunanganku. Tak terbatas. Yang kedua untuk orang kaya ini. Kompensasi untuk nyawa keluarganya. Keluarga Kutong hancur tahun itu. Apakah disebabkan oleh keluarga So? Ya, terus kenapa rumah keluargaku saat ini dilindungi oleh Fuong Nam Kim? Jika aku ingin membunuh seseorang, bunuh orang itu. Apakah gucinya juga sudah disiapkan? Benda ini Tran Bak Dao. Apa? Apa yang kudengar dengan benar? Ini Tran Bak Dao. Hahaha. Aku sudah lama bersabar bersamamu. Tahukah kamu, apakah kamu mengambil barang dari pasar dan menyebutnya Tran Bak Dao? Jika Dewa Perang mengetahuinya, dia pasti akan membunuhmu 10.000 kali. Apa yang terjadi? Ya ampun. Kak, pembunuh babi itu memegang barang pasar. Juga mengatakan itu adalah Tran Bak Dao. Sepertinya dia sengaja menimbulkan masalah. Tidak ingin memberinya kesempatan untuk memuja Tuan. Orang ini benar-benar gila, memamerkan sesuatu yang palsu. Dewa Perang dikatakan sangat setia kepada Wang Beiliang. Jika diketahui, pasti akan sangat marah pada keluarga Lem. Yu King, Tong Han, bisakah kamu berhenti menimbulkan masalah? Yu King, itu benar-benar Tran Bak Dao. Aku tidak berbohong padamu. Tong Han, saya tidak berharap kamu sukses. Tapi hari ini adalah hari pernikahan kita. Setidaknya jangan buat aku kesulitan lagi. Keluar. Yu King, tenang. Tak perlu marah soal sampah ini. Diam. Keluarga So hanyalah seekor anjing dari keluarga Kutong. Apakah kamu lupa caramu berlutut di kakiku di masa lalu? Untuk memintaku mengampuni nyawanya, rumput di makam keluargamu sudah tingginya beberapa meter. Apa yang bisa kulakukan hanya denganmu? Kalau begitu aku akan menggunakanmu untuk memuja keluarga Tongku. Darah Tuan, Anda datang pada waktu yang tepat. Bunuh dia. Bukankah itu penguasa darah di bawah komando Fuong Nam Kim? Tong Han kali ini tidak akan berakhir dengan baik. Darah Tuan adalah pendekar pedang nomor 1 di bawah komando Fuong Nam Kim. Jika dia mengambil tindakan, Tong Han pasti akan mati. Apakah kamu berani menyentuh orang-orang Fuong Nam Kim? Apakah kamu tidak tahu cara menulis kata mati? Hanya kesalahpahaman kecil. Tidak seburuk itu. Hari ini pesta pertunangan saya. Tolong beri saya muka. Yu King, kamu tidak punya wajah di sini. Solang, Anda dengan cepat memikirkan cara. Yu King, apakah Anda bersedia menikah dengan saya? Saya akan meminta darah Tuan meninggikan suara dan menyerang dengan lembut. Serahkan hidup dia padanya. Apa yang membuat Kak ragu? Ini hanya hal yang tidak berguna. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Bos So, jika dia tidak mempunyai kemampuan? Dia sekarang berada dalam situasi ini karena dia sendiri yang menyebabkannya. Tidak bisa menyalahkan siapapun. Oke. Saya akan menikahi Anda. Betul Yu King, menikahi saya jelas merupakan pilihan paling cerdas. Selamatkan orang dulu. Tunggu Dewa Perang itu datang.
Jika aku berhasil memuja sang master, aku bisa keluar dari masalah ini. Demi harga diri keluarga So, tolong darah Tuan tolong. Selamatkan nyawa orang ini. Yu King. Tidak, jangan menikah dengannya. Mencari kematian. Anda jelas berjanji pada saya. Bagaimana Anda bisa menarik kembali kata-kata Anda? Dia berjanji padamu itu bukan aku. Pergilah. Apa yang ingin dilakukan Tuan Darah? Saya tidak bisa intervensi. Lagi pula, meski dia mati, Anda tetap milik saya. Cepat, cepat. Hidup ini hanya kekurangan saudara. Jika pedang dan pedang kita bersatu, kenapa khawatir menangani kerumunan ini? Hanya ada satu raja di sini, dan itu aku, Nim Chu Chao. Tong Han, cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Darah. Suruh aku berlutut dan meminta maaf padanya, bisakah dia bertanggung jawab, masih berani keras kepala dan mencari kematian?